Pernah lihat bendera hitam dengan tengkorak putih? Ya, itu namanya Jolly Roger, simbol ikonik para bajak laut di abad ke-17 dan 18. Menariknya, di Indonesia belakangan ini, banyak orang justru mengibarkan bendera bajak laut versi anime, bendera bajak laut topi jerami alias Mugiwara. Tapi, tahukah kamu kalau kedua bendera ini, meskipun sama-sama bergambar tengkorak, punya makna yang sangat berbeda? Yuk, kita bahas sejarah kelam Jolly Roger dan kenapa simbol bajak laut masih relevan sampai sekarang. Istilah Jolly Roger pertama kali muncul pada awal 1700-an, di era yang disebut Golden Age of Piracy. Bendera ini bukan sekadar hiasan, tapi senjata psikologis. Bajak laut mengibarkan bendera tengkorak untuk mengintimidasi korban. Pesannya jelas, menyerah sekarang, atau kalian akan mati. Versi paling terkenal adalah tengkorak putih dengan tulang bersilang di latar belakang hitam, tapi sebenarnya ada banyak variasi. Beberapa menambahkan pedang, jam pasir, bahkan hati berdarah. Kenapa latarnya hitam? Warna hitam di laut artinya, tidak ada belas kasihan. Bajak laut menggunakan bendera ini untuk menakut-nakuti, karena kalau korban menyerah tanpa melawan, mereka biasanya tidak dibunuh. Tapi kalau benderanya merah, itu tanda lebih ekstrim, tidak ada yang akan selamat. Jadi, Jolly Roger pada dasarnya adalah brand image para bajak laut, cara membangun reputasi kejam agar jarang harus bertarung. Seiring waktu, Jolly Roger berubah makna. Dari simbol teror, menjadi ikon pemberontakan, kebebasan, dan bahkan petualangan. Film, komik, dan game menghidupkan kembali citra bajak laut, termasuk anime populer One Piece. Nah, di One Piece, bendera kru topi jerami atau Mugiwara jelas terinspirasi dari Jolly Roger, tapi dimodifikasi dengan sentuhan unik, topi jerami di tengkoraknya. Bedanya, bajak laut asli mencari emas dan kekuasaan, sedangkan bajak laut Mugiwara mencari kebebasan dan mimpi. Lalu kenapa bendera Mugiwara banyak dikibarkan di Indonesia akhir-akhir ini? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, pengaruh fandom One Piece yang semakin besar, apalagi menjelang momen-momen penting di cerita. Kedua, bendera ini jadi simbol komunitas, tanda persaudaraan dan kebersamaan, mirip filosofi bajak laut Mugiwara di anime. Dan ketiga, banyak orang yang mungkin tidak tahu sejarah aslinya, hanya melihatnya sebagai simbol keren. Tapi tetap, mengibarkan bendera apapun di ruang publik punya aturan, jadi harus tahu konteksnya biar tidak salah paham. Dari bendera teror di lautan abad ke-18, sampai menjadi simbol petualangan di abad ke-21, Jolly Roger membuktikan satu hal, simbol bisa berubah makna seiring waktu. Tapi, penting untuk kita tahu akar sejarahnya, supaya kita bisa menghargai dan menggunakannya dengan tepat. Jadi, lain kali kamu lihat bendera tengkorak, ingatlah, di balik gambarnya yang simpel, ada cerita panjang yang membentang ratusan tahun. Kalau kamu punya versi Jolly Roger favorit, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa, like, share, dan subscribe untuk cerita sejarah menarik lainnya.